warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggun Angelina. Nomor induk mahasiswa 8604203111. Saya berasal dari UPBJJ Padang, Pasaman Barat, mengambil mata kuliah Praktikum IPA di SD. Pada kegiatan praktikum kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum pada modul 7. Yang pertama ada KP1 tentang sifat cahaya dan KP2 tentang lensa cembung dan cermin cekung. Apa sih itu? Berikut penjelasannya. Praktikum 1. Sifat cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya dan dapat merambat dalam bentuk gelombang. Cahaya dapat merambat tanpa memerlukan zat perantara dan sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan kita untuk melihat benda dan mengenali lingkungan sekitar. Sifat-sifat cahaya. Pertama, merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dihalangi benda optik. Mari mengamati dan menganalisis sifat cahaya. Pada praktikum 1 ini kita akan memerlukan alatnya ada kaca, busur, lilin, kertas karton yang sudah diberi lubang, senter, kemudian media yaitu sendok sayur. Langkah pertama, pemantulan cahaya. Pertama, mengamati jalannya berkas cahaya sesudah dan sebelum mengenai cermin datar. Tandai sirna tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukur dengan busur sudut datang dan sudut tumpulnya. Kesimpulannya, hasil menunjukkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya yaitu mengamati bayangan. Susunlah alat seperti video tersebut. Hasil menunjukkan bayangan bersifat datar dan maya, tegak lurus dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya kita akan mengamati pemantulan cahaya pada cermin cembung dan cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti video. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar menyebar atau divergen dan bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti video di atas, kemudian hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bersifat nyata dan terbalik. Pada jarak tertentu, bayangan akan menghilang. Semakin jauh benda, semakin kecil bayangannya pada cermin cekung. Selanjutnya yaitu kegiatan praktikum 2 tentang lensa cembung dan cermin cekung. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya dan bersifat mengumpulkan cahaya. Cermin cekung adalah cermin yang bagian pemantulannya berbentuk cekungan, melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan cahaya. Alat dan bahan pada praktikum kali ini ada lensa cembung, cermin cekung, layar, dan sumber cahaya. Berikut percobaannya. Pertama, yaitu percobaan pada lensa cembung. Kita susun lilin dan lensa cembung di depan layar atau dinding. Di sini saya menggunakan dinding. Kemudian, atur posisi benda dan lensa agar pada dinding terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu, kita ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Yang kedua, yaitu percobaan pada cermin cekung. Susun alat yaitu lilin dan cermin cekung di depan dinding. Lalu, ukur kedudukan benda dan dinding agar pada dinding terbentuk bayangan paling tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Lalu, lakukan percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Kesimpulan praktikum IPA Modul 7. Berdasarkan hasil kegiatan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pada kegiatan praktikum 1 tentang sifat-sifat cahaya, cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat dibuktikan melalui percobaan. Di antaranya yaitu merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan lainnya. Kemudian pada kegiatan praktikum 2 tentang lensa cembung dan cermin cekung. Lensa cembung dan cermin cekung dapat membentuk bayangan. Sifat bayangan yang dihasilkan dipengaruhi oleh letak benda terhadap lensa atau cermin. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.